Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roridian Ramadan, NIM 2016 31237. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Marker Based Tracking Augmented Reality sebagai media pengenalan gedung kampus berbasis Android. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Saya mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini kita hidup di zaman globalisasi atau bisa juga disebut zaman modernisasi. Modernisasi sendiri dalam ilmu sosial merujuk pada bentuk transformasi dan keadaan yang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Modernisasi mencakup banyak bidang, contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, dan orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam, dapat menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satunya adalah teknologi augmented reality ini. Augmented reality adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Berbeda dengan virtual reality, AR tidak menciptakan seluruh lingkungan buatan untuk menggantikan yang asli dengan yang virtual. AR muncul ditampilkan langsung dari lingkungan yang ada dengan menambahkan suara, video, grafik ke dalamnya. Jadi AR adalah kenampakan lingkungan fisik dunia nyata dibarengi dengan gambar yang dihasilkan komputer sehingga mengubah persepsi realitas. Terdapat juga beberapa kategori teknologi augmented reality, yaitu marker based tracking, markerless, projection based augmented reality, dan superimposition based augmented reality. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan marker based augmented reality karena menggunakan penanda visual yang nantinya akan menghasilkan output ketika marker dirasakan oleh pembaca. Di sini penulis membuat aplikasi augmented reality pengenalan gedung Institut Teknologi PLN karena banyaknya mahasiswa yang belum mengetahui tata letak ruang yang ada pada gedung utama Institut Teknologi PLN. Gedung utama Institut Teknologi PLN itu sendiri terdapat 12 lantai yang masing-masing lantainya memiliki ruang yang cukup banyak, sehingga mahasiswa cukup kesulitan untuk menemukan ruangan yang dicari dan membutuhkan waktu yang lebih banyak dari biasanya. Dipilihnya gedung utama Institut Teknologi PLN itu karena di Institut Teknologi PLN masih belum adanya media yang memudahkan mahasiswa untuk mencari atau menemukan ruangan yang diinginkan. Selain itu juga memudahkan tamu dan calon mahasiswa baru yang baru pertama kali datang ke gedung utama Institut Teknologi PLN tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil judul Implementasi Marker Based Tracking Augmented Reality sebagai media pengenalan gedung kampus berbasis Android. Pada poin yang kedua, di bab pertama, permasalahan penelitian terbagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dijadikan penelitian. Yang pertama, banyaknya mahasiswa yang belum mengetahui tata letak ruang yang ada pada gedung utama Institut Teknologi PLN. Karena gedung utama kampus terdapat 12 lantai yang terdiri dari banyaknya ruangan yang berbeda-beda, mulai dari ruangan belajar mengajar, ruangan dosen, para staf, ruangan kaprodi, ruangan pimpinan, dan lain-lain. Yang kedua, mahasiswa membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mencari atau menemukan ruangan yang diinginkan. Oleh sebab itu, banyak mahasiswa baru yang terlambat memasuki ruangan kelas karena masih mencari ruangan yang mereka masih belum ketahui, seperti itu. Pada subbab yang kedua, yaitu ruang lingkup masalah. Batasan materi dilakukan agar memberikan pemahaman yang terarah untuk menghindari terjadinya pelebaran masalah sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Maka batasan pembahasan
dalam penelitian ini, yaitu yang pertama penelitian dilakukan hanya pada gedung utama Institut Teknologi PLN lantai 1 sampai dengan lantai 12. Pada yang kedua, yaitu aplikasi ini hanya didukung Android minimal versi 4.4 atau Android KitKat dan versi ke atasnya lagi. Pada poin ketiga, yaitu aplikasi ini hanya menunjukkan tata letak ruang di setiap lantai yang ada pada gedung utama Institut Teknologi PLN. Pada sebab yang ketiga, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengimplementasikan metode marker-based tracking untuk pembuatan aplikasi augmented reality sebagai pengenalan gedung kampus Institut Teknologi PLN. Yang kedua, bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi sebagai media pengenalan gedung kampus Institut Teknologi PLN. Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuannya yaitu menerapkan metode marker-based tracking untuk membuat aplikasi augmented reality sebagai media pengenalan gedung Institut Teknologi PLN. Yang kedua, merancang dan membangun aplikasi yang dapat menampilkan denah gedung Institut Teknologi PLN. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yang pertama bagi penulis, poin pertama mempelajari cara pembuatan aplikasi augmented reality sebagai media pengenalan gedung kampus, dan yang kedua dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dari ilmu yang didapat selama perkuliahan berlangsung. Yang kedua bagi perguruan tinggi, yaitu dapat memberikan pengetahuan tentang tata letak gedung utama Institut Teknologi PLN kepada mahasiswa, calon mahasiswa baru atau tamu. Lalu yang kedua, aplikasi augmented reality sebagai media pengenalan gedung kampus Institut Teknologi PLN dapat menjadi sebuah media promosi bagi kampus itu sendiri. Pada sistematika penulisan diawali dengan bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Pada presentasi saya kali ini, saya akan membahas mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3, sesuai dengan proposal yang sudah diajukan ke kampus. Lanjut ke bab 2, pada landasan teori, di sini terdapat tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka itu terdiri dari kumpulan jurnal yang sebelumnya sudah ada dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, yang mana menggunakan metode yang sama, yang seperti yang saya gunakan, dan juga ada yang berbeda, namun masih dalam lingkup topik yang sama, seperti itu. Yang pertama di sini terdapat jurnal dari Silmi Yudhistira, Agung Riantomo, dan Mustafirin dengan judul jurnal Augmented Reality Media Pendukung Pengenalan Kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang. Ini juga menjadi salah satu acuan atau bantuan untuk melakukan penulisan dan pengerjaan proyek saya. Dan ini terdapat 5. Lalu di bawah sini saya membuat matriks penelitian, yaitu meringkas dari tinjauan pustaka tersebut yang langsung saya kategorikan dalam nama jurnal, judul jurnal, nama penulis, dan juga isi, yang mana itu rangkuman dari keseluruhan isi jurnal. Dan juga ada metode dan tools. Dan ada novelty di sini sebagai pembeda dari jurnal ini, jurnal yang saya kutip, dan juga pembeda dengan penelitian yang saya lakukan. Seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan tentang augmented reality, yaitu teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Berbeda dengan virtual reality, augmented reality tidak menciptakan seluruh lingkungan buatan untuk menggantikan yang asli dengan yang virtual, tetapi AR muncul ditampilkan langsung dari lingkungan yang ada dan menambahkan suara, video, dan grafik ke dalamnya. Lalu ada penjelasan tentang marker based tracking. Ini adalah salah satu
jenis dari augmented reality, yang mana marker based tracking ini dia akan membaca sebuah marker, yaitu yang nantinya saya akan implementasikan logo Institut Teknologi PLN sebagai marker dalam proyek tersebut. Selanjutnya terdapat multimedia development life cycle dengan urutan urutan metodenya. Yang pertama terdapat konsep, yang kedua perancangan, yang ketiga pengumpulan bahan, yang keempat perakitan, yang kelima pengujian, dan yang keenam distribusi, yang nantinya saya akan jelaskan di bab 3 tentang metodologi penelitian. Selanjutnya terdapat Unity. Unity ini sendiri adalah aplikasi yang saya gunakan untuk membangun aplikasi augmented reality tersebut dengan menggunakan database dari Vuforia. Unity ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Banyak editor yang menggunakan Unity dibuat dengan user interface yang sederhana, jadi aplikasi ini cukup mudah digunakan. Dan game pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Dan Unity sendiri mendukung semua format file, terutamanya format umum seperti art application. Dan Unity cocok dengan versi 64 bit dan dapat beroperasi pada Mac OS X dan Windows, dan dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, Nintendo Wii, iPhone, iPad, dan juga Android. Yang selanjutnya terdapat aplikasi Blender. Aplikasi Blender ini adalah perangkat lunak sumber open source grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat animasi, membuat efek visual, dan juga model cetak 3D yang interaktif dan bisa memainkan video di dalamnya. Blender memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3D, memberi tekstur, menyunting gambar bitmap, pengulangan, simulasi cairan dan asap, simulasi partikel, animasi, penyunting video, pemahat digital, dan rendering. Lalu selanjutnya terdapat Vuforia. Vuforia sendiri adalah Augmented Reality Software Development Kit atau sering kita sebut SDK untuk perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi AR. SDK Vuforia juga tersedia untuk digabungkan dengan Unity, yaitu bernama Vuforia AR Extension for Unity. Vuforia merupakan SDK yang disediakan oleh Qualcomm untuk membantu para developer membuat aplikasi augmented reality di mobile phone terutama. Lalu SDK Vuforia sudah sukses dipakai di beberapa aplikasi mobile untuk kedua platform tersebut, yang mana platform yang digunakan adalah Android atau iOS. AR Vuforia memberikan cara berinteraksi yang memanfaatkan kamera mobile phone untuk digunakan sebagai perangkat masukan, sebagai mata elektronik yang mengenali penanda tertentu, sehingga di layar bisa ditampilkan perpaduan antara dunia nyata dan dunia yang digambar oleh aplikasi. Di sini saya menggunakan Vuforia itu untuk memasukkan marker yang nantinya akan dibentuk menjadi suatu database yang akan dimasukkan ke aplikasi Unity. Dan Android yang terakhir, yaitu Android merupakan salah satu sistem operasi atau operating system berbasis mobile yang sangat banyak digunakan pada era sekarang ini, utamanya pada telepon pintar atau smartphone ataupun tablet. Sejak diperkenalkan pada tahun 2007, Android mempunyai beberapa varian atau versi. Yang terbaru adalah versi OS Android 10 atau 11 yang diperkenalkan pada 29 Agustus 2019 lalu. Nama versi kali ini berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan nama-nama makanan penutup seperti cupcake, nougat, donat, dan lain-lain. Kedepannya sistem operasi ini hanya akan mengeluarkan nama versi berdasarkan urutan angka. Lalu untuk bab 3 ke metodologi penelitian.
Di sini saya menggunakan metode multimedia development life cycle, yaitu penelitian ini memiliki tujuan mengembangkan sebuah media pengenalan yang lebih menarik dan efisien menggunakan augmented reality dengan memanfaatkan fitur kamera smartphone Android. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah multimedia development life cycle, di mana metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu konsep. Nah, dalam konsep, tahapan ini ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menentukan tujuan aplikasi, yaitu untuk mempermudah pengenalan gedung kampus menggunakan augmented reality, agar mahasiswa dapat lebih mudah untuk menemukan ruang yang diinginkan. Lalu yang kedua, aplikasi ini digunakan untuk media pengenalan gedung kampus oleh dosen dan mahasiswa Institut Teknologi PLN. Lalu yang ketiga, aplikasi augmented reality ini berjalan dan dioperasikan pada perangkat bersistem operasi Android. Lalu yang kedua terdapat desain. Pada tahapan ini dibuat spesifikasi aplikasi secara rinci dalam sebuah perancangan aplikasi, di mana pembuatannya disesuaikan berdasarkan pada perancangan diagram alur. Dalam aplikasi ini terdapat 3 diagram alur, yaitu flowchart scanning marker, flowchart intro, dan flowchart menu. Material collecting, pada tahapan ini materi terkait bahan ajar atau materi pembelajaran didapatkan dari wawancara kepada dosen atau pembimbing, mencari sumber-sumber lainnya dari internet, dan sedangkan untuk materi terkait augmented reality, penulis mendapatkan materi dari buku referensi, internet, dan tanya jawab dengan orang yang lebih ahli. Assembly, yaitu di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat dan pembuatan aplikasi didasarkan pada flowchart yang sudah ada. Lalu testing ini digunakan untuk kita mencoba aplikasi apakah sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Dan yang terakhir yaitu distribution. Dalam tahapan ini, aplikasi yang telah selesai diuji dan dinyatakan baik sesuai dengan tujuan pembuatan akan didistribusikan dengan cara mengunggah ke sebuah toko online Android. Di sini terdapat daftar pustaka yang saya kutip. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.